Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tematik bersama Teacher Yuni. Tema 2, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang petunjuk. Petunjuk adalah arahan dalam melakukan sesuatu. Pada umumnya, teks petunjuk ditemui dalam bentuk tutorial seperti 1. Resep makanan, 2. Pembuatan kerajinan, 3. Penggunaan elektronik, dan lain-lain. Bahasa dalam teks petunjuk harus jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pembaca. Cara membuat teks petunjuk yaitu 1. Menentukan tujuan dari kegiatan. Yang kedua, menentukan alat dan bahan dalam pembuatannya. Dan yang ketiga, menentukan urutan langkah dalam pembuatan atau kegiatannya. Selanjutnya, contoh teks petunjuk. Silakan diperhatikan di sini ya anak-anak. Untuk contohnya, cara membuat kipas dari kertas. Itu merupakan tujuan dari kegiatan. Selanjutnya, alat dan bahan. Yang pertama, kertas. Yang kedua, lem. Yang ketiga, gunting. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, siapkan kertas persegi dengan ukuran 20 cm x 20 cm. Yang kedua, lipat kertas pada salah satu ujungnya setiap 2 cm. Yang ketiga, balikkan kertas dari lipatan lagi, kemudian yang berbeda lakukan lagi sampai selesai. Yang keempat, lipatlah lagi kertas tersebut sampai selesai ya anak-anak. Dan yang kelima, terakhir, lipatan tersebut silakan diberikan lem dan ditempelkan sehingga menjadi kipas. Perubahan bentuk energi. Energi adalah kemampuan suatu benda melakukan usaha. Sesuai dengan hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan, tetapi energi dapat berubah menjadi energi lain. Contoh perubahan energi. Yang pertama, energi gerak menjadi energi panas. Contohnya, tangan kanan dan tangan kiri ketika digosokkan seperti ini akan terasa hangat. Yang kedua, energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya, dinamo, kincir angin, generator atau PLTA. Ada yang tahu nggak ya PLTA itu apa? Ya, PLTA adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya yang ketiga, energi listrik menjadi gerak. Contohnya, mixer, blender, kipas angin, dan lain-lain. Yang keempat, energi listrik menjadi cahaya. Contohnya, televisi dan lampu. Yang kelima, energi panas menjadi energi gerak. Contohnya, kertas yang dibentuk spiral bergerak saat dipanaskan di atas lilin. Yang keenam, energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya, panel surya. Yang ketujuh, energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya, kereta uap, kendaraan bermotor, serta gergaji mesin. Yang kedelapan, energi kimia menjadi energi panas. Contohnya, energi pada makanan akan berubah menjadi panas setelah kita makan. Yang kesembilan, energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya, pengisian aki, pengisian charger pada baterai HP, dan lain-lain. Yang terakhir, yang ke-10, energi cahaya menjadi energi kimia. Contohnya, proses fotosintesis. Selanjutnya, sumber daya alam beserta manfaatnya. Yang pertama, kunyit. Manfaat dari kunyit sebagai bumbu dapur, bahan jamu atau obat tradisional,
Untuk obat tradisionalnya dapat menurunkan demam, mencegah atau mengobati infeksi, menyembuhkan alergi kulit, dan lain-lain. Yang kedua adalah jahe. Jahe manfaatnya sebagai bumbu dapur, sebagai obat tradisional, melancarkan pencernaan, mengatasi masuk angin, demam, batuk, menyembuhkan sakit perut, dan lain-lain. Yang ketiga adalah lengkuas. Lengkuas manfaatnya sebagai bumbu dapur, sebagai obat tradisional seperti mengobati rematik, mencegah penyakit tumor, menambah nafsu makan, dan mencegah diare. Yang keempat adalah temulawak. Temulawak manfaatnya sebagai bahan membuat minuman, sebagai obat tradisional seperti menurunkan lemak darah, melancarkan pencernaan, serta mencegah kanker. Yang kelima, yang terakhir ya, adalah kencur. Kencur manfaatnya sebagai bumbu dapur, sebagai obat tradisional seperti obat masuk angin, obat diare, dan mengobati sakit akibat terkilir, serta sebagai bahan minuman. Selanjutnya, untuk tinggi rendah nada. Dalam notasi angka, tinggi rendahnya nada ditentukan dengan angka 1 itu do, 2 itu re, 3 itu mi, 4 itu fa, 5 itu sol, 6 itu la, untuk 7 itu si. Jika terdapat tanda 1 titik di atas not, tanda 1 titik di atas not maksudnya, contohnya 1 di atasnya ada titiknya, itu berarti dinyatakan lebih tinggi dari nada patokan. Selanjutnya, jika terdapat 1 titik di bawah not, angka contohnya 1 di titiknya itu ada di bawahnya, berarti lebih rendah dari nada patokannya. Untuk tugasnya silakan dilihat di sini ya anak-anak, dan dikerjakan. Selanjutnya difoto, jangan lupa diunggah ke Google Drive-nya masing-masing. Demikian pembelajaran dari Tica. Semoga pembelajaran dari Tica hari ini dapat bermanfaat. Pesan Tica, tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, menggunakan masker ketika keluar rumah, dan jaga jarak jika keluar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.